Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burjititya. Dan saya Fathurul Zakaria. Saya Marfil Budan Fareji. Saya Bizaki Prasetya. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Iwan Miarja STMT dari Divisi 10 Ijen. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa hari ini? Saya Pak Iwan Miarja. Bapak Miarja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya, dan ini teman-teman saya yang mau mewawancarai Anda sebagai tugas sekolah kami. Boleh kita ulas sebentar untuk menanyakan 5 pertanyaan singkat? Silakan. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana gambaran umum penerapan SOP di dunia galangan kapal seperti di PT PAL? Ya, bisa langsung jawab ya. Nah, oke, jadi terima kasih buat sekalian. Jadi PT PAL ya, pada khususnya itu memang bergerak di bidang manufaktur ya, khususnya di galangan kapal. Dimana ya kita tahu sendiri kalau di galangan kapal itu memang untuk standar operasional prosedurnya itu sangat ketat ya. Ada beberapa yang harus diperhatikan ya untuk SOP. Yang pertama itu setiap pekerjaan itu pasti memiliki SOP ya kan, apalagi di galangan itu ya. Kalau di PT PAL itu banyak sekali divisi ya, ada beberapa divisi, contohnya di divisi produksi, ada divisi supporting. Nah, di semua divisi itu pasti ada yang namanya SOP masing-masing ya kan. Nah, dimana contoh kalau divisi produksi itu ada SOP terkait pemasaran, ada terkait SOP untuk safety kerja, ada untuk SOP juga untuk fitter ya, dan sebagainya. Jadi setiap ya galangan ya atau industri manufaktur itu pasti mempunyai SOP. Ya, kalau di PT PAL sendiri untuk standar operasional prosedurnya itu ada dan sangat ketat, karena kita sebagai salah satu lead integrator galangan di Indonesia seperti itu. Iya, Mas. Untuk yang kedua, saya akan ke teman saya. Saya mau menanyakan apa saja SOP dasar yang wajib dipahami oleh pekerja atau siswa magang di bidang konstruksi kapal baja. Ya, terima kasih. Jadi di dalam SOP tadi ya kan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setiap divisi itu mempunyai SOP masing-masing. Ya, kalau ditanya apa saja sih yang memang secara tidak langsung itu yang SOP-SOP yang memang harus kalian patuhi ya. Saya ambil contoh ada beberapa. Yang pertama itu bisa kita contohkan adalah SOP untuk pemasaran ya kan. Yang kedua itu mungkin ada SOP untuk keselamatan kerja ya kan. Yang ketiga ada untuk SOP untuk misal pemotongan atau building cutting ya kan. Semua ada ya kan. Jadi intinya adalah semua SOP yang sudah dibuat itu harus dipatuhi, karena itu sebagai regulasi dalam kita bekerja ya kan. SOP ini dibuat untuk sebagai acuan atau panduan dalam ya kan karyawan bekerja seperti itu, baik yang di divisi supporting maupun di divisi produksi seperti itu Mas. Lagi mungkin pertanyaan, nggak apa-apa, ngalir nanti bisa kita lanjut. Untuk pertanyaan nomor 3, apa resiko yang bisa terjadi jika pekerja tidak mengikuti SOP dengan benar? Ya, jadi apabila misal dalam dunia pekerja di lingkungan kerja itu ya kan, kalau kita tidak mengikuti aturan atau SOP yang sudah kita buat, pasti ada konsekuensinya ya kan. Dan seperti contoh kalau di manufaktur itu ya kan, apabila kita tidak mengindahkan SOP terkait mungkin keselamatan kerja, ya pasti akan terjadi kesalahan kerja ya kan. Di dalam SOP misal untuk keselamatan kerja kita diwajibkan setiap karyawan produksi harus menggunakan APD lengkap ya kan, harus menggunakan wear parts, kettle part ya kan, kacamata, helmet, sepatu safety atau safety shoes dan sebagainya. Nah, apabila kalian tidak mematuhi pasti akan terjadi kesalahan kerja. Bahkan yang paling fatal bisa menyebabkan kematian apabila terjadi kesalahan kerja ya kan. Seperti mungkin
yang sekalian sudah pernah praktek, ya kan? Ya, kalau di lapangan atau mungkin di bengkel, ya kan? Pasti kan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri, ya kan? Seperti itu. Jadi salah satunya tadi ada beberapa yang apabila misal SOP tidak dipindahkan atau dikerjakan, ya bisa terjadi kecelakaan kerja, bisa banyak penyebab kebakaran, ledakan, dan itu kan akan memberikan dampak yang besar ke perusahaan, kan itu ya. Banyak sekali tadi kerusakan material, terus kualitas pekerjaan juga pasti akan berpengaruh, ya kan? Gitu kan. Kalau misal kalian lagi ada pekerjaan untuk proyek, ketika terjadi suatu kecelakaan, kebakaran, ledakan, ya kan, pasti dampaknya sangat besar, ya kan. Pasti proyek-proyek yang kalian kerjakan juga ini pasti berdampak ya. Itu penting untuk keselamatan kerja ya. Apa namanya? Apabila misal kalian tidak menggunakan sesuatu yang memang sudah dibuat, gitu kan, khususnya untuk sesuatu untuk keselamatan kerja, itu seperti itu. Sama halnya dengan SOP yang lain, ya kan, di beberapa SOP juga tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa apabila kita tidak menjalankan SOP pasti ada konsekuensi yang kita kita dapatkan, itu sih. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana SOP diterapkan di lingkungan kerja seperti PTPA? Ya, kalau di PT PAL sendiri seperti yang sudah saya sampaikan di awal, PT PAL itu kita tahu sendiri bahwa kita itu berada di basis angkatan laut, ya kan? Kita di basis angkatan laut di mana secara penjagaan itu double, ya kan? Tidak seperti di dalam lain, ya kan, dalam basis, ya kan? Terus kita juga salah satu industri pertahanan, ya kan, yang dimana penjagaan memang harus ketat, tidak sembarang orang bisa masuk, ya kan itu. Salah satunya dia tadi beberapa yang harus kita patuhi adalah kehadiran. Kehadiran itu harus on time, ya kan, harus on time. Ya, apalagi di PT PAL itu tidak boleh yang namanya tidak mengikuti aturan yang sudah diterapkan. Ya, kan? Kehadiran harus tepat waktu sesuai dengan aturan yang diterapkan. Terus habis itu biasanya ada TBM atau briefing pagi. Kalau di produksi itu biasanya ada TBM, ya kan? Kalau di kantor biasanya meeting pagi, ya kan, atau briefing pagi, ya kan. Terus ada lagi biasanya penggunaan APD yang lengkap, ya kan. Setiap TBM itu harus menggunakan APD lengkap, ya kan, atau menggunakan baju PDH yang lengkap juga sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Budaya safety diprioritaskan di PT PAL, ya kan, karena kembali lagi PT PAL itu adalah salah satu galangan terbesar, di mana ini sebagai role model, ya, sebagai contoh galangan lain, ya kan. Kita kan sudah berkelas dunia, kita bukan pemain regional lagi, kita udah global power gitu kan. Jadi sudah kelasnya kita sudah bukan nasional saja, tapi sudah mendunia. Ya, dibuktikan dengan apa? Dengan produk-produk yang sudah kita hasilkan, ya kan? Seperti itu. Pesanan-pesanan dari beberapa negara, dari Asia maupun dari Timur Tengah sudah ada, ya kan? Itu yang bisa saya sampaikan. Lagi? Untuk pertanyaan terakhirnya itu, bagaimana sih perusahaan menilai kedisiplinan dan etos kerja seorang pekerja atau siswa magang? Ya, kalau kita berbicara siswa magang ya, di PT PAL itu sangat sekali, banyak sekali, ya kan. Karena kami kebetulan saya sendiri dulu memang sebagai koordinator magang ya, jadi saya paham sekali seperti apa harus memberikan informasi yang akurat, ya kan, informasi yang lengkap terhadap siswa maupun mahasiswa magang, ya kan. Salah satunya tadi jadwal kedatangan, ya kan, jadwal kepulangan, SOP yang harus dipatuhi, ya kan. Terus beberapa aturan-aturan yang memang harus kalian patuhi juga, ya kan, seperti tadi SOP keselamatan, SOP keamanan kerja, ya kan. Terus SOP terkait dengan pekerjaan yang lain, gitu kan. Semua bisa kami sampaikan sih ketika mahasiswa atau mahasiswa itu magang.
Jadi kedatangan perlu diperhatikan, ya kan. Penggunaan APD yang lengkap, ada produksi juga harus diperhatikan, ya kan. Harus diwajibkan, ya. Kami mewajibkan semua itu, ya kan. Terus terutama keaktifan dari para siswa maupun mahasiswa di lapangan, ya kan, baik di perkantoran maupun di produksi. Karena gimana pun status siswa maupun mahasiswa magang itu adalah mencari ilmu, ya kan. Ya, untuk kalian ibaratnya implementasikan kembali ke sekolah, ya gitu. Seperti apa sih bentuk implementasi secara praktek teori yang sudah kalian dapatkan di sekolah, itu kalian terapkan lagi, ya kan. Seperti apa implementasinya di lapangan, ya kan. Jadi biar secara pengalaman kalian dapat, secara ilmu penerapan juga kalian juga dapat, ya kan. Secara komunikasi dengan pekerja-pekerja di lingkungan pekerjaan kalian juga belajar. Dimanapun ketika nanti kalian sudah lulus pun itu sebagai bekal yang luar biasa, ya kan. Nanti pasti ke depan kalian pun ketika lulus akan menjadi seorang pekerja juga, ya kan. Jadi sudah tahu seperti apa sih komunikasi, koordinasi, ya kan, dalam dunia bekerja. Itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi itu saja pertanyaan yang kami tanyakan kepada Bapak Iwan Miarja, STMT di Divisi 10 Ijen. Saya Fatul Zakaria dan rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.